Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajmain. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berkat rahmat nikmat yang Allah berikan kepada kita semuanya, sehingga pada pagi menjelang siang ini kita dapat hadir berkumpul di ruangan kita ini guna untuk melupakan suatu kegiatan kita, yaitu untuk menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif untuk di sekolah kita, yaitu di SDN 05 Surogadang. Mudah-mudahan kegiatan ini kita bermunajat kepada Allah, semoga dapat berjalan dengan lancar, baik, dan menjadikan suatu pemahaman untuk kita bersama. Kemudian salam dan salam adalah sama-sama kita berselawat buat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu yang kami hormati, kami dari CGP Angkatan 11 melakukan penyebaran pemahaman tentang budaya positif ini. Perkenalkan, nama saya Abdullah Ginting. Kemudian dari kedua yaitu Bapak Ismil Ihsan SPD, dan yang ketiga Ibu Resti Nova SPD. Dari kami bertiga ini akan menyebarkan pemahaman kita tentang bagaimana kita itu untuk dapat menerapkan pada setiap kita ini agar bisa menyebarkan yang namanya budaya positif. Nah, yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SDN 05 Surogadang, kemudian yang terhormat Bapak Ibu Majelis Guru SDN 05 Surogadang, dan juga yang terhormat Bapak Ibu yang berhadir pada kesempatan kali ini. Kita lanjut kepada kegiatan kita ini, yaitu menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif di sekolah kita SDN 05 Surogadang. Baiklah, untuk berikutnya kita akan langsung saja bagaimana menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Dalam hal ini akan disampaikan oleh Ibu Resti Nova SPD. Kepada Ibu kita persilakan. Terima kasih, saya ucapkan pada Bapak Ginting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah ibu-ibu semuanya, kita di sini akan menyebarkan pemahaman tentang penerapan budaya positif, di mana budaya positif ini akan kita terapkan di sekolah kita, yaitu di sekolah SD Negeri 05 Surogadang. Yang pertama, budaya positifnya yaitu tentang perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Ketiga, keyakinan kelas. Keempat, posisi kontrol guru. Yang kelima, motivasi perilaku manusia. Keenam, nilai-nilai kebajikan. Yang ketujuh, kebutuhan dasar manusia, dan segitiga restitusi. Nah, pembelajaran dengan paradigma baru di sini yaitu maksudnya pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Berdiferensiasi ini yaitu kita mengajar secara mengajarkan kepada siswa yang berbeda karakteristik dan kebutuhannya. Kadang ada siswa yang lambat belajar dan cepat. Jadi kita kelompokkan berdasarkan karakteristik siswa tersebut, sehingga nanti mereka tidak ada merasa ketinggalan atau dikucilkan. Kan ada kayak gitu ya Bu ya. Ada anak kita yang lambat sehingga teracuhkan oleh kita tanpa sadar, sampai kita sadari. Nah, jadi disinilah kita melakukan pembelajaran berdiferensiasi. Kita mengelompokkan mereka berdasarkan kebutuhan belajarnya. Kita berikan LK tugas sesuai dengan kemampuan mereka. Jadi kita ngajarnya nggak setara. Atau kita bikin satu kelas itu 3 kelompok. Ini siswa cepat, siswa yang sedang, siswa yang lambat. Nanti tugasnya juga berbeda sesuai tingkatan dari karakteristik mereka.
atau pengalaman belajar yang mereka miliki. Miskonsepsi tentang teori kontrol. Yang pertama, ini miskonsepsi ini maksudnya kesalahan kita dalam pemahaman posisi kontrol selama ini sebagai guru. Yang pertama, kita merasa bahwa kita sebagai guru itu mengontrol murid itu wajib. Itu pikiran kita selama ini sebagai guru. Yang kedua, kita merasa penguatan positif yang kita berikan itu bermanfaat, tapi sebenarnya tidak. Kita kan kalau ada murid itu yang mendapatkan atau nilai yang bagus kan kita berikan hadiah, atau kita berikan dalam bentuk apa, misalnya pena kita kasih atau pensil nilainya dapat 100 kita kasih hadiah. Sebenarnya itu salah Bapak Ibu. Kenapa salah? Kita bisa membuat harga diri siswa lain merasa rendah. Anak yang tidak dapat merasa iri atau dia marah, dongkol dalam hati. Itu kan kita mengubah perilaku siswa jadinya. Secara tidak langsung siswa yang nilainya rendah merasa iri pada teman, sehingga emosinya secara tidak sadar kita sudah membentuk perilaku siswa yang salah. Itu pemikiran kita selama ini. Yang kedua yaitu kritik yang kita berikan kepada siswa dapat membuat karakter siswa itu berubah. Kritik itu contohnya misalnya begini, karena ibu kenapa nggak bikin PR? Malas ya bikin PR-nya. Malas itu secara tidak langsung di alam bawah sadarnya tertancap malas. Akhirnya mereka lama-lama benar-benar jadi pemalas. Itu secara tidak langsung. Jadi perkataan kita itu otomatis mengubah perilaku dan mengubah karakter siswa kita secara tidak langsung. Kan kadang kita bicara sambil bercanda ya dengan siswa. Aku pemaling mana ibu. Nah, kita bicaranya bercanda, tapi buat mereka enggak. Kita simpan di alam bawah sadarnya, tersimpan di otaknya. Karena mereka adalah siswa bukan kertas putih. Kita berpikiran selama ini siswa itu kertas putih yang kita tulis, kita bikin mau warna hitam, warna merah, warna putih. Sebenarnya bukan. Siswa itu kertas berwarna-warni, bukan kertas putih. Jadi mereka sudah ada dari lahir warnanya sendiri-sendiri. Kita tinggal mengarahkan, mau memperjelas warnanya, itu tugas kita sekarang. Bukan kertas putih yang kita tulis. Mereka kertas berwarna yang harus kita kuatkan warnanya, yang harus kita perjelas warnanya. Mau mereka warna merah, warna hijau, atau warna biru. Gitu ya ibu ya. Yang kedua berikutnya yaitu orang dewasa berhak memaksa. Memaksa di sini maksudnya yang nggak bikin PR, wajib bikin PR, kan kita paksa selama ini. Kalau nggak nilainya mau kasih kurang ya, atau berdiri ke depan nggak bikin PR, atau kita kasih apa gitu, yang buat mereka jadi lebih baik. Ternyata tidak boleh. Mereka bekerja sesuai dengan naluri mereka. Karena kita ngajar ini sekarang berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, anak itu kodrat zaman dan kodrat alamnya sudah ada. Jadi kita yang mengikuti mereka, bukan mereka yang mengikuti kita. Menghamba kepada murid. Menghamba itu maksudnya kita memohon, bukan begitu. Kita bertanya, ibu belajar apa kita sekarang? Boleh matematika aja seminggu? Boleh kalau mereka mau. Nanti kita selingi pelajaran yang lain. Tapi kita tanya, mereka mau apa hari ini? Belajar apa hari ini? Mereka sukanya apa? Kita tanya ke mereka. Jadi sebagai guru itu sebenarnya kita ini pelayan siswa. Kita yang melayani siswa kita. Tapi sama ini kan kita ini harus materi tercapai, nilainya harus begini, KKM-nya harus di atas KKM nilainya. Kan kita diikat juga ya oleh peraturan Bapak Ibu ya. Kita harus begini begitu. Akhirnya kita salah memposisikan diri kita sebagai seorang pendidik. Otomatis kita juga sudah mengubah karakter siswa kita. Jadi nggak salah siswa sekarang nakal atau bagaimana, salah guru kah? Kalau menurut saya iya, salah kita. Secara tidak sadar ya, secara tidak langsung. Bukan kita sengaja bikin kesalahan enggak, tapi karena kita memang kurang memahaminya. Oke, lanjut. Berikutnya yaitu mengubah paradigma menjadi pendekatan teori kontrol. Yang selama ini pemikiran kita selama ini. Nah, teori kontrol ini seharusnya yang kita terapkan. Yang pertama itu realitasnya kebutuhan siswa kita itu sama. Tapi berdasarkan teori kontrol, kebutuhan setiap siswa itu berbeda. Karena mereka memiliki karakteristik yang bermacam-macam. Yang kedua,
semua siswa melihat, kita bisa melihat semua orang itu sama. Padahal sebenarnya orang itu memiliki gambaran yang berbeda-beda. Ada siswa kita yang hobinya menggambar saja, ada siswa kita yang hobinya matematika saja setiap hari, ada yang hobinya nggak ada hobi, kita diam aja, kita tanya dia diam, mau apa dia diam, dia nggak tahu hobinya apa. Yang ketiga, kita selama ini merasa bisa mengubah orang berpandangan sesuai pandangan kita. Tapi sebenarnya berdasarkan teori kontrol, kita harus berusaha memahami pandangan orang lain. Jadi kita yang harus paham, bukan orang itu yang harus paham pandangan kita. Yang keempat, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Sebenarnya semua perilaku itu ada tujuannya. Perilaku buruk siswa pun ada tujuannya. Misalnya siswa yang suka mengganggu teman itu kan buruk menurut kita. Sebenarnya mereka ada tujuannya. Tujuannya apa? Oh, dia ingin diperhatikan karena kurang perhatian orang tua di rumah. Oh, dia ingin disayang oleh gurunya, makanya mengganggu teman. Karena dia mengganggu teman, kan kita dekati dia, kita marahi, dia suka kita marahi karena dia ingin diperhatikan. Marah kita itu buat mereka itu suatu kesenangan, membuat dia merasa bangga gitu. Berikutnya, orang lain bisa mengontrol saya. Sebenarnya tidak seperti itu. Berdasarkan teori kontrol, hanya kita yang bisa mengontrol diri kita sendiri. Kita yang bisa mengatur diri kita, bukan orang lain. Mau seperti apa kita, mau jadi apa kita, itu dari dalam diri kita sendiri. Berikutnya, saya bisa mengontrol orang lain. Ini kebalikan yang tadi ya. Tidak ada yang bisa mengontrol diri kita. Kita yang bisa mengontrol diri sendiri. Mau kita dihukum seberapapun, kalau kita emang suka terlambat biasanya ya, emang terlambat juga. Karena diri kita itu kita yang mengontrol. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Sebenarnya itu teori yang salah. Seharusnya kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Maksudnya kolaborasi ini kita bisa melakukan bertukar pikiran dengan teman sejawat. Bagaimana cara menghadapi siswa yang sulit. Kita beri misalnya ada siswa yang sulit belajar, ada yang malas, ada yang sering terlambat. Kita sebagai guru kalau tidak bisa mengatasinya, kita bisa minta pendapat rekan sejawat. Kita bisa saling berkolaborasi dan bertukar pikiran. Berikutnya model berpikir menang atau kalah. Sebenarnya tidak ada menang atau kalah. Semua kita ini menang. Tergantung diri kita sendiri mengartikannya. Disiplin positif itu berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Jadi disiplin positif itu salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan. Jadi memberikan reward ke peserta didik itu sebenarnya salah, karena itu bisa merusak siswa yang tidak dapat reward. Yang tidak dapatnya kita rusak, bukan yang dapatnya. Berikutnya, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Satu lagi itunya, bukan reward itu tidak boleh diberikan, boleh. Tapi kita harus bisa mengatur reward itu agar tidak merusak siswa yang tidak dapat reward. Atau kita berikan semuanya reward, nanti kita bedakan saja tingkatan rewardnya. Misalnya pintar kita kasih 2, yang tidak 1, seperti itu. Jadi mereka semuanya dapat, tidak ada yang berkecil hati. Kalau kita selama ini kan yang pintar aja yang dikasih. Saya biasanya juga kayak gitu, kalau dapat 100 kasih uang 5.000. Biasanya ternyata saya sama ini salah gitu. Seharusnya nggak boleh seperti itu. Nilai-nilai kebajikan yang pertama yaitu kita bisa mengarahkannya kepada profil belajar Pancasila, di mana dalam profil belajar Pancasila ini sudah tercakup semua nilai-nilai yang harus dimiliki oleh siswa kita. Yang pertama, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kedua, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Yang berikutnya yaitu AIBO Primary Years atau program TYT, toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias,
empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Yang ketiga, keterampilan hidup atau life skill. Dapat dipercaya, lurus hati, pendengaran yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik kepada diri. Kebutuhan dasar manusia itu adalah segala sesuatu yang dilakukan yang dapat kita mendapatkannya dan kita inginkan. Karena semua tindakan kita itu memiliki tujuan tertentu. Dengan tujuan itulah kita bisa melakukan usaha terbaik untuk mendapatkan tujuan yang kita inginkan. Kebutuhan dasar manusia yang pertama yaitu kebutuhan bertahan hidup, cinta dan kasih sayang, kebebasan, kesenangan, dan kekuasaan. Dan untuk materi selanjutnya akan saya serahkan kepada rekan saya Bapak Abdi Akhidin. Pada Bapak dipersilakan. Terima kasih banyak Ibu Resti, di mana tadi sudah disampaikan oleh Bu Resti penyampaian dari 5 kebutuhan dasar manusia. Dari 5 kebutuhan dasar itu kita lanjutkan ke berikutnya, pembahasan kita selanjutnya, yaitu dari 5 kebutuhan dasar manusia itu yang pertama bertahan hidup. Di mana kita sebagai manusia itu pasti membutuhkan beberapa hal yang harus kita penuhi untuk diri kita sendiri, untuk menjalani proses kehidupan. Di mana dalam hal ini kita membutuhkan makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, kesehatan. Ini merupakan kebutuhan dasar daripada kita manusia untuk menjalani proses kehidupan. Kemudian yang kedua, 5 kebutuhan dasar manusia itu, yang kedua adalah kita membutuhkan kasih sayang dan rasa diterima. Kasih sayang ini tentu kita pasti akan sangat setuju sekali. Di setiap kita ini pasti membutuhkan yang namanya kasih sayang. Setiap kita ini membutuhkan artinya kasih sayang. Kemudian rasa diterima dalam artian apa? Setiap siapapun dia pasti menginginkan bahwasanya ia akan diterima oleh orang lain. Siapapun dia, terutama bagi keluarga sendiri. Itu adalah keinginan diri kita dalam kebutuhan kita sebagai manusia. Kemudian yang ketiga adalah penguasaan. Ya. Apa itu? Dari penguasaan ini, 5 kebutuhan dasar manusia itu, kita penguasaan terhadap harga diri. Ya, harga diri. Harga ini merupakan suatu hal yang memang dijaga oleh setiap seseorang, termasuk kita sendiri. Harga diri kita pasti tidak menginginkan diri kita itu menjadi disinggung atau direndahkan atau dipergunakan oleh orang lain menjadi hal yang negatif. Kemudian keinginan untuk dianggap, ya. Dianggap apa? Dianggap kita ini bahwasanya kita memiliki suatu hal yang istimewa, suatu hal yang penting, suatu hal yang dibutuhkan oleh orang lain. Kemudian memimpin. Ya, memimpin di sini terutama untuk diri kita sendiri, pasti berkeinginan semuanya untuk menjadi pemimpin, memimpin dirinya sendiri untuk selalu proses kehidupan yang dirasakan untuk dirinya sendiri. Kemudian berprestasi. Setiap kita ini pasti memiliki prestasi. Tidak mungkin seorang manusia tidak memiliki sebuah prestasi. Kita ini memiliki prestasi. Kemudian diakui, ya. Kita menginginkan prestasi ataupun keunggulan yang ada dalam diri kita itu, ataupun kompetensi yang ada pada diri kita itu diakui oleh setiap orang, ya, diakui oleh setiap orang. Kemudian didengar, ya, didengar. Jadi setiap kita ini memiliki suatu yang sangat dominan, yaitu kita mau didengar oleh orang lain. Dari apa yang menjadi tolak ukur pembicaraan, pemikiran yang kita sampaikan bagi orang lain. Kemudian yang keempat, 5 kebutuhan dasar manusia itu adalah kebebasan. Di mana dari kebebasan ini kita akan menjadi seorang yang mandiri. Ya, kita menjadi seorang yang mandiri. Kemudian memiliki pilihan.
Ya, memiliki pilihan. Pilihan kita itu apa? Pilihan kita itu adalah mewujudkan bahwasanya diri kita itu memang membutuhkan suatu pilihan, sehingga apa yang kita inginkan, kita harapkan dapat terwujud dari pilihan kita tersebut. Kemudian mencoba hal baru, ya, mencoba hal baru. Jadi setiap apapun yang kita lakukan, suatu apapun yang kita jalankan, itu merupakan suatu hal, mudah-mudahan menjadi proses hal yang terbaru bagi orang lain, dan terutama bagi diri kita untuk mengaplikasikan. Kemudian mampu mengendalikan arah dirinya, yaitu bahwasanya kita harus menguasai pada diri kita sendiri. Atas apa? Segala hal bentuk pada diri kita, baik itu potensi, baik itu keyakinan diri, baik itu rasa percaya diri, dan lain sebagainya. Kemudian yang kelima, 5 kebutuhan dasar manusia itu adalah kesenangan. Ya, apa yang menjadi menyenangkan bagi kita. Ya, apa yang menjadi suatu hal yang dapat menghibur kita, suatu hal yang dapat memberikan suatu efek yang refresh bagi kita. Apa itu dia? Bisa dilakukan dengan cara bermain. Ya, dengan permainan ini kan akan melahirkan sebuah suatu kenyamanan, ketenangan, kegembiraan bagi kita. Kemudian bisa juga dengan humor, ya, humoria, sehingga menumbuhkan suatu kegembiraan, bukan untuk kita saja, bagi orang lain juga. Kemudian antusiasme, ya, antusiasme, bahwasanya kita itu harus bisa juga menanamkan bagi orang lain rasa kesenangan itu. Ya, bukan hanya untuk diri kita sendiri, bisa kita memberikan, ya, dampak kesenangan kita itu bagi orang lain. Kemudian tertawa. Setiap orang yang tertawa itu pasti wujud daripada sebuah kesenangan, kegembiraan. Ya, kesenangan, kegembiraan. Ya, jadi 5 kebutuhan dasar manusia itu, inilah dia yang kita akan tebarkan budaya positif bagi kita bersama. Bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan, kesenangan. Nah, jadi ini dia Bapak Ibu yang akan kita terapkan nantinya. Kemudian selanjutnya yaitu motivasi perilaku manusia. Ya. Apa yang menjadi motivasi perilaku yang akan kita terapkan itu? Yang pertama dinamakan dengan motivasi ekstrinsik. Ya. Apa itu dia? Yang maksud daripada motivasi ekstrinsik ini yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ya, ketidaknyamanan. Jadi hal ini yang harus kita hindari. Ya. Motivasi perilaku manusia dari motivasi ekstrinsiknya, kita harus bisa menghindari rasa tidak nyaman. Kenapa? Karena kalau rasa tidak nyaman itu akan membuat orang lain menjadi gusar, membuat orang lain menjadi gelisah, membuat orang lain menjadi suatu ketidaknyamanan terhadap segala sesuatu maupun dampak lingkungannya. Sehingga apa? Untuk mendapatkan imbalan, tujuannya itu untuk mendapatkan imbalan, penghargaan dari orang lain. Nah, ini yang harus kita jauhkan. Ya. Tapi bagaimana kita harus memotivasi perilaku manusia itu? Wujudkan dengan rasa tulus dan ikhlas. Ya, jadi dampak hal ini tadi itu harus kita hindari. Kemudian motivasi yang kedua yaitu motivasi intrinsik. Nah, itu dari dalam diri. Apa itu dia? Untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri. Ya, menjadi orang yang mereka inginkan. Ini suatu hal yang sangat susah gitu ya. Agak susah. Tapi inilah yang harus kita tanamkan, harus kita lakukan, menyebarkan kepada orang lain supaya apa? Orang lain bisa memahami, bisa menerima, dan bisa mengetahui dari apa yang kita inginkan itu. Mereka bisa menerima baik untuk diri kita sendiri sebagai pelaksana melakukan budaya positif maupun orang lain yang menerima. Kemudian menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ya, dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Inilah yang kita berikan kepada orang tersebut. Nilai-nilai yang kita tebarkan kepada orang lain tersebut, mereka menerima bahwasanya dari apa yang kita berikan itu, dari apa yang kita sampaikan itu, dari apa yang ingin kita lakukan bagi mereka tersebut, mereka percaya.
mereka menerima, mereka meyakini bahwasannya yang kita tebarkan itu, yang kita sampaikan itu suatu hal yang bermanfaat, berguna bagi untuk kita semuanya. Next. Kemudian Bapak Ibu, di sini akan kita lihat ya, mana dia ya. Yang kedua tadi itu permasalahan hukuman. Dari hukuman ini ada identitas, ya. Ada identitas gagalnya, ada identitas suksesnya. Bagaimana dia dari bentuk hukuman? Ya. Dari hukuman itu akan memunculkan ya, akan memunculkan. Yang pertama, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kenapa? Karena yang namanya hukuman tidak ada yang membuat orang ketawa. Tidak ada orang yang membuat ketawa, kecuali hiburan. Tapi kalau namanya hukuman, ini selalu menjadi suatu hal yang membuat orang lain menjadi cemas, takut. Nah, ini dia. Kemudian tidak nyaman untuk murid, untuk anak, ya, untuk jangka waktu panjang. Kenapa? Karena kalau mendengarkan hukuman itu mereka tidak akan nyaman. Ya. Kemudian korban, yaitu mendapatkan keadilan. Ya, ini dampaknya ya, dari hukuman tersebut, sehingga mereka itu akan menjadi suatu hal yang membuat mereka gagal ya, dari mewujudkan dampak positif tadi. Kemudian identitas suksesnya, mereka itu akan bisa, kalau bisa dia memahami, bisa dia mengcounter untuk dirinya ya melalui pola disiplin, dan dari disiplin tersebut akan ada kelihatan konsekuensi dan restitusinya. Dari konsekuensinya akan muncul suatu harus terjadi. Nah, ini konsekuensinya, mereka memahami bahwanya itu memang harus terjadi. Restitusinya bahwasanya merupakan sebuah pilihan. Kemudian tidak nyaman untuk murid anak untuk jangka waktu pendek. Kemudian restitusinya menguatkan murid anak dalam jangka waktu sangat panjang. Next. Kemudian 5 posisi kontrol guru. Nah, ini untuk kita guru Bapak Ibu. Nah, jadi yang pertama itu penghukum. Ya, kita ini penghukum. Kenapa? Karena kita sebagai pemangku kebijakan. Kemudian membuat merasa bersalah. Ya. Kemudian dari teman. Kemudian pemantau. Kemudian manajer. Ya, jadi inilah yang akan menjadi peran utama di dalam 5 posisi kontrol guru. Kemudian contoh penerapan posisi kontrol guru, ini dia contohnya. Kasusnya siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Nah, di sini tentu ada yang kita ungkapkan kepada anak. Apa yang kita ungkapkan? Ayo dong, ikuti aturan sekolah. Tolong bantu Bapak Ibu ya. Sekali lagi, ya sudah tidak apa-apa. Lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi ya. Ini adalah kalimat-kalimat yang kita sering sampaikan kepada anak. Ya, di dalam penerapan posisi kontrol guru. Ya, ini bagi kopnya sebatas bahasanya menjadi teman. Ya, sebatas teman. Ya, itu bahasa kita untuk gaya bahasanya sebagai sebatas teman. Kemudian yang kedua sebagai pemantau. Ya, kita sebagai pemantau, apa itu dia bahasanya? Kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu konsekuensinya? Kemudian setelah upacara kamu dibeli atributnya ke koperasi dan jangan diulangi lagi. Nah, ini ungkapan yang kita lantunkan bagi kita sebagai pemantau terhadap orang lain. Nah, ini dia. Kemudian apabila kita sebagai manajer, maka kalimat kita itu yang akan kita berikan sebagai penerapan posisi kontrol guru, yaitu apakah kamu tahu kesalahanmu? Kemudian kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Nah, ini adalah kalimat-kalimat yang kita ungkapkan apabila kita di posisi ketiganya ini. Kalau sebagai teman seperti ini, pemantau seperti itu, dan apabila kita sebagai manajer juga ini bentuk contoh bahasanya. Next. Kemudian contoh penerapan posisi kontrol. Bagaimana dia
contoh penerapannya, apabila kita sebagai penghukum, maka kalimat kita di sini hormat pada bendera selama 1 jam. Mungkin konsekuensinya kita berikan. Apabila membuat rasa bersalah dalam hal ini, tentu kita menanamkan kepada siapa saja. Apa yang kita ungkapkan di sana? Berapa kali ibu bapak harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan ibu bapak. Ya, ini bentuk ungkapan yang kita lantunkan. Next, posisi kontrol apakah aku? Nah, ini apakah aku? Kita posisikan di sini. Saya kecewa sekali dengan kamu. Ya, saya kecewa sekali dengan kamu. Maka di sini akan kita wujudkan pembuat merasa bersalah. Kalimat ungkapan itu. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Maka ini adalah kalimat penghukum namanya. Kemudian ada lagi next. Apa rencana kamu untuk menyelesaikan masalah ini? Maka ini tergolong kepada kalimat ungkapan dari seorang manajer. Itu bentuk-bentuk kalimat yang kita ungkapkan pada posisi kita hal sedemikian. Kemudian posisi kontrol apakah aku? Ayolah lakukan demi bapak ibu ya. Nah ini akan menjadi seorang, coba kita lihat, seorang teman. Nah ini dia posisi-posisi yang kita maktubkan dalam kontrol apakah aku. Ini ada lagi posisi kontrol apakah aku. Kalimatnya, kamu tidak pernah mendapatkan nilai jika tidak mengerjakan tugas. Ini adalah sebagai pemantau. Ya, sebagai pemantau. Kemudian ada lagi yang dinamakan dengan keyakinan kelas. Ada kalimatnya. Pembentukan keyakinan kelas itu yang pertama bersifat abstrak, yang kedua berupa pernyataan universal, yang ketiga dibuat dalam pernyataan positif, yang keempat dibuat dalam bentuk kata sehingga mudah diingat, kemudian yang kelima sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan, dan terakhir semua warna sekolah atau kelas dilibatkan dalam pembuat yang keyakinan kelas. Kemudian yang ketiga segitiga restitusi yang akan disampaikan oleh teman kami berikutnya, itu Bapak Ismail Ihsan. Kepada Bapak dipersilakan. Ya, terima kasih kepada Bapak Ginting yang sudah memaparkan materi barusan. Dalam hal ini mungkin sebagai pengetahuan kita, yaitu dari ketiga materi ini saling berkaitan ya Bapak Ibu. Jadi segitiga institusi ini adalah bagaimana kita itu membuat siswa itu lebih bertanggung jawab terhadap apa yang sudah dilakukannya. Jadi selama ini kita kan selalu mengandalkan bahwa jika siswa bersalah kita kasih hukuman, kita kasih sanksi. Tapi dalam hal ini kita bisa menggunakan teknik yaitu segitiga restitusi, di mana dari ketiga teknik ini kita lihat pada diagram ada 3. Apa saja yang kita lakukan? Yang pertama, kita validasi dulu tindakan yang salah. Kemudian menanyakan keyakinan, kemudian menstabilkan identitas. Dan ini sudah kami coba lakukan terhadap siswa. Jadi apabila siswa kita itu ada yang bermasalah atau punya kasus, kita bisa laksanakan segitiga institusi ini secara individual. Yaitu segitiga institusi di sini merupakan suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang lebih mandiri dan bertanggung jawab. Jadi dari sini kita gali bagaimana perasaannya itu, apakah dia bisa sadar akan kesalahannya tanpa kita langsung menghukum anak tersebut. Ya, kita lanjutkan materinya. Yang pertama yaitu validasi tindakan yang salah. Hal ini merupakan berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Jadi bisa beberapa contoh kalimatnya di sini. Kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukan hal yang demikian. Misalnya siswa ini dia suka mengganggu teman. Jadi kita harus berpikir positif.
kita berikanlah kalimat seperti ini kepada dia dulu saat kita melakukan segitiga restitusi. Jadi jangan langsung kita kepada anak, kenapa kamu seperti itu? Itu tidak baik, kamu harus ini, kita berikan hukuman, jangan seperti itu. Jadi kita lakukanlah validasi tindakan yang salah, bisa ada pilihan kalimatnya seperti ini. Jadi kamu pasti punya alasan melakukan hal yang demikian ya. Jadi anak ini terasa, oh kenapa? Berarti ibu ini tahu saya melakukan ini, pasti ada sebabnya. Mungkin siswa ini di rumah kurang perhatian, ya begitu ya? Dia kurang perhatian, jadi diganggunya cuma supaya mendapatkan perhatian. Kemudian padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Jadi kita masih dalam hal ini masih membenarkan. Jadi dalam hal ini prinsipnya manusia itu pasti tidak ada yang sempurna. Jadi anak ini jangan kita langsung salahkan. Jadi padahal kamu bisa melakukan hal yang lebih buruk dari ini, tapi kamu tidak melakukannya, berarti kamu masih tergolong yang wajar gitu. Kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Mungkin dia berkelahi karena siswa ini barangnya diambil, kemudian dia memukul temannya. Pasti ada seperti itu. Tapi yang menjadi korban ini pasti menyalahkan yang tadi yang memukul ini. Nah, jadi kita bisa mengambil pilihan kalimat seperti ini. Kemudian kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Jadi pada validasi ini kita prinsipnya jangan langsung menjudge anak bahwa dia yang salah. Jadi kita bangun dulu kesadarannya dulu. Kemudian yang kedua, menaikkan keyakinan. Prinsip dari menaikkan keyakinan ini yaitu berdasarkan prinsip teori kontrol yang disampaikan oleh Bapak Ginting tadi. Teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Jadi bagaimana kita itu membuat siswa itu sadar karena keinginan dia sendiri, bukan karena keinginan dari eksternalnya atau dari luar. Nah, jadi kita bisa sampaikan apakah keyakinan kelas kita, kemudian nilai-nilai apa yang telah kita sepakati bersama. Misalnya dia tidak membuat PR, jadi kita bisa menanyakan keyakinan bahwa siswa ini pasti tahu keyakinan kelasnya bahwa kita harus melakukan tugas yang diberikan oleh guru. Coba ingat kembali nilai apa yang sudah kita sepakati bersama. Otomatis anak ini akan mengingat, oh iya, kita harus membuat PR dalam keyakinan kelas kita. Jadi dia sadar bahwa dia itu salah. Yang ketiga, seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu? Kalau menurut kamu itu gimana kelas yang bagus itu ya? Jadi dia itu sadar, oh iya, kita kelas yang sekarang kurang bagus. Jadi dia itu sadar bahwa kelas yang ideal ini seperti apa. Kemudian kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Jadi inilah salah satu contoh kalimat-kalimat yang bisa kita gunakan dalam menanyakan keyakinan. Kemudian yang ketiga, validasi tindakan masalah menanyakan keyakinan. Nah ini yang ya, jadi stabilkan identitasnya mana? Kurang ya? Ada. Nah, ini ada satu lagi yaitu menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas ini adalah yang pertama tadi, ya. Seperti misalnya anak ini dia itu sudah melakukan hal yang salah, jadi kita stabilkan dulu jiwanya dulu, jangan langsung kita judge dia itu. Ya, dia menstabilkan identitas, kita buat dulu dia itu siswa ini dia tenang dulu, agar dia itu tidak panik, kita stabilkan identitasnya dulu. Jadi kamu melakukan hal ini berarti itu hal yang wajar, karena manusia itu tidak ada yang sempurna. Itu kalimatnya. Mungkin di sini data masih ya. Jadi ada 3 dalam segitiga restitusi. Yang pertama menstabilkan identitas dulu, yang paling bawah. Kemudian yang kedua validasi tindakan yang salah, dan yang terakhirnya kita tanyakan keyakinannya. Jadi setelah ini Bapak Ibu, kita biasakanlah sebelum kita belajar, kita lakukanlah atau kita tentukan keyakinan kelas setiap belajar. Jadi kami di Guru Penggerak
kami mendapatkan materi pun fasilitator selalu membuat keyakinan kelas. Jadi Bapak Ibu, setelah ini coba kita lakukan membentuk sebuah keyakinan kelas atau kesepakatan kelas agar siswa itu bisa terbiasa untuk melakukan hal-hal yang positif atau budaya positif di sekolahnya. Mungkin itu saja Pak Ginting yang bisa saya sampaikan. Saya serahkan kembali kepada Bapak moderator kita, Bapak Ginting. Itu untuk sesi tanya jawab. Terima kasih banyak Pak Ismail yang sudah menyampaikan kepada kita tadi, yaitu masalah segitiga restitusi. Ya, Bapak Ibu, dalam hal ini silakan Bapak Ibu untuk memberikan respon. Kira-kira ada respon yang mungkin menjadi masukan kepada kita bersama dari apa yang sudah disampaikan baik dari Ibu Resti, dari saya sendiri, dan juga dari Pak Ismail. Silakan Bapak Ibu untuk menanggapi dari yang kita sampaikan. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selina Putri. Di sini saya ingin bertanya Pak terkait materi yang sudah dijelaskan tadi, yaitu pertanyaan saya, bagaimana cara membangun budaya positif itu di sekolah Pak? Sesuai dengan judulnya tadi yang pertama Pak, yaitu Pak, bagaimana cara membangun budaya positif itu di sekolah? Baik, mungkin sekian pertanyaan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu atas tanggapan yang diberikan dari penampilan tadi. Untuk itu kita mohonkan kepada Ibu Resti kali ya, bisa memberikan respon dari apa yang disampaikan. Silakan Bu Resti. Terima kasih Bapak Ginting. Baiklah, bagaimana cara membangun budaya positif di sekolah? Sebelum kita membangun budaya positif di sekolah, kita terlebih dahulu menerapkan. Maksudnya menerapkan sini memberitahukan kepada semua kalangan di sekolah apa saja konsep budaya positif. Setelah kita memahami konsep budaya positif, baru bisa kita menerapkannya. Tapi kalau kita di sekolah ini tidak tahu konsepnya, bagaimana kita bisa menerapkannya? Jadi terlebih dahulu kita paham dulu konsep budaya positif itu seperti apa. Kita berikan pemahaman kepada teman sejawat. Nanti baru kita mengadakan kayak rapat atau berkolaborasi untuk membangun budaya positif. Nanti kita sepakati budaya positif seperti apa yang akan kita terapkan di sekolah kita. Dan hal tersebut juga harus kita sesuaikan dengan kondisi peserta didik kita. Karena kita kan sekolah kita di lingkungan pasar ya. Jadi budaya positifnya seperti apa nanti harus kita terapkan. Kita kolaborasikan bersama, kita tentukan dulu karakteristik siswa kita. Barunya nanti di sana lahir budaya positifnya. Terima kasih. Terima kasih Bu Resti sudah memberikan respon dari apa yang ditanggapi. Bagaimana Ibu sudah mendengar? Iya. Terima kasih banyak Ibu. Mungkin masih ada Bapak Ibu yang memberikan respon tanggapan dari apa yang kita sampaikan tadi. Masih ada? Ya, silakan Bu. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan untuk bertanya. Saya Nur Afriana ingin menanyakan apabila di lingkungan sekolah kita ada beberapa siswa yang ikut tawuran atau berantem dengan temannya di lingkungan sekolah atau di lingkungan sekolah lain, apakah hal berantem ini bisa diselesaikan secara segitiga konstitusi tadi Pak? Restitusi. Terima kasih.
Terima kasih banyak Ibu atas respon yang diberikan. Dalam hal ini akan diberikan pencerahan akan disampaikan oleh Bapak Ismil. Kepada Pak Ismil kita persilakan. Terima kasih kepada Ibu Nana yang sudah memberikan pertanyaan kepada kami. Dalam hal ini kita lihat kembali bahwa seorang guru itu mempunyai 5 posisi kontrol guru, yaitu di sini penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Jadi jika kita masuk kepada segitiga restitusi, jika kasusnya tawuran ya Bu, mungkin kalau kasusnya tawuran kurang cocok untuk dilakukan dengan segitiga restitusi, karena dalam segitiga restitusi tadi ada proses di situ menstabilkan identitas. Gak mungkin lah anak-anaknya sudah tawuran, jadi kita bilang kepada anak ini, oh kamu sudah melakukan tawuran, itu hal yang wajar, kan mungkin. Jadi untuk segitiga restitusi ini lebih kepada kasus-kasus yang ringan dan bimbingannya secara individual. Jadi kalau terjadi masalah, terjadi yang tawuran bersama itu dengan yang seperti kita lihat sekarang, Kota Padang sudah mulai juga ya Pak ya tawuran. Mungkin bisa kita lihat pada 5 kontrol guru di sini. Mungkin bisa kita sebagai penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Jadi kalau kita lihat di SD mungkin tidak ada terjadi tawuran. Yang terjadi tawuran itu adalah tingkat yang lebih tinggi. Jadi dalam hal SMP dan SMA biasanya ada guru BK ya, yang setiap hari ada tiap minggu ada masuk kepada kelas. Nanti mereka akan melakukan posisi kontrol, mungkin bisa sebagai pembuat merasa bersalah dan yang lainnya. Jadi kalau untuk tawuran mungkin bukan tidak cocok untuk segitiga kecil ya. Itu saja begitu. Terima kasih banyak Pak Ismil atas pencerahan yang disampaikan. Bagaimana Ibu? Sudah bisa? Ya, bagaimana Ibu? Silakan Pak Ismil, lanjut. Ya, oke. Terima kasih banyak Ibu. Dalam hal ini mungkin Bapak Ibu masih ada lagi yang disampaikan. Silakan, masih ada? Silakan. Satu orang lagi, masih ada? Baik, terima kasih Pak. Saya ingin bertanya mengenai kebutuhan dasar manusia tadi. Bagaimana jika kebutuhan dasar manusia tadi tidak terpenuhi? Apa dampaknya bagi siswa kita, Pak? Terima kasih Ibu atas jawaban yang tanggapan yang diberikan. Apabila hal ini tidak terpenuhi ya, dari 5 kebutuhan dasar manusia, apabila tidak terpenuhi, apa dampaknya bagi siswa? Dan begitu ya. Apabila hal ini tidak terpenuhi dari hal-hal yang sudah kita sampaikan tadi itu, yang pertama, seseorang itu pasti akan merasakan sesuatu hal ya. Bisa seperti yang kita sampaikan tadi, misalnya makanannya kurang atau tidak mencukupi sesuai dengan apa yang diharapkan, atau mungkin pakaiannya atau tempat tinggalnya, ini untuk dirinya ya, untuk dirinya. Apabila hal ini tidak tercukupi, maka sesuatu hal, kenyamanan tadi tidak akan pernah dia capai. Ya, tidak capai kenyamanan, ketentraman untuk dirinya sendiri, itu tidak akan pernah dia merasakan. Maka dia akan selalu dalam proses kegelisahan tadi. Atau ada lagi yang namanya tadi bahwasanya untuk dirinya itu tingkat bertahan hidupnya itu tidak akan merasakan suatu kebaikan bagi dia. Kasih sayangnya dia tidak akan pernah merasakan bagi dirinya, ya bagi dirinya ya. Kemudian rasa diterimanya dia akan selalu tidak percaya diri, ya, dia tidak akan pernah percaya diri. Kemudian penguasaannya dia merasakan aku selalu dibeginikan orang lain ya. Kecemasan itu penuh pada dirinya. Kemudian kebebasan, dia akan merasakan terkekang terus dengan sesuatu hal yang memang bagi dirinya itu dia merasakan tidak pernah tercapai olehnya. Ya. Kemudian
dia kan tidak akan pernah merasa senang, gembira, nyaman. Dia akan selalu murung. Dia akan terkekang oleh pemikirannya sendiri apabila dia memang tidak menerima, tidak memperoleh dari apa yang diharapkan melalui kebutuhan dasar bagi kita manusia. Nah, itu kira-kira itu bagaimana dengan tanggapan yang kita berikan. Iya, terima kasih Bu. Jadi Bapak Ibu, ini kira-kira yang bisa kita sampaikan saat ini dari kami bertiga, dari Ibu Resti, Bapak Ismail, kemudian saya. Dari penyampaian kami ini mudah-mudahan bagi kita bersama di sekolah kita ini di SDN 05 Sorogadang bisa bermanfaat, berfaedah untuk dapat kita terapkan dan kita adakan di sekolah kita ini agar dapat membina, agar dapat mengarahkan, agar dapat melakukan dan mempraktekkan di sekolah kita, menerapkan bagi siswa-siswa kita di sekolah dan terutama bagi kita sesama pendidik yang ada di sekolah kita ini. Itu kira-kira dari kami. Mungkin ada khilaf-khilafan, salah dan janggal, kekurangan dari kami semuanya. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Demikian saja. Mungkin ada tambahan Pak Ismi? Baik Ibu Resti. Ayo, demikian saja Bapak Ibu. Terima kasih banyak atas waktu yang Bapak Ibu sempatkan untuk kita bersama di sini. Terima kasih. Mohon maaf atas kekurangan. Kita sudahi dengan mengucapkan alhamdulillahirobbilalamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.